kendaraan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas agar masyarakat dapat mengendarai kendaraannya berjalan walaupun keadaan merayap. Assalamualaikum pemirsa, kita kembali bertemu dalam program Special Report. Kembali hari ini saya Ainul Syadin bisa menjumpai Anda dan pemirsa, inilah Special Report selengkapnya. Ya, puncak arus balik Lebaran 2017 seperti diprediksi sebelumnya akan terjadi pada H+6 dan H+7 pasca Lebaran kemarin. Puncak arus mudik terjadi lantaran aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai swasta mulai bekerja pada hari ini, Senin 3 Juli 2017. Bagaimana suasana arus lalu lintas di berbagai daerah di Sumatera Utara pada puncak arus balik Lebaran kemarin? Simak liputannya di Special Report, macet lagi, macet lagi. Puncak arus balik Lebaran 2017 di Jalan Lintas Sumatera telah terjadi pada Sabtu 1 Juli dan Minggu 2 Juli 2017 kemarin. Hal ini terjadi lantaran libur Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah berlangsung hingga Jumat 30 Juni seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Puncak arus balik H+7 setelah Lebaran, Bandara Kuala Namu International Airport Deli Serdang hingga Minggu sore kemarin sudah dipenuhi ribuan calon penumpang pesawat. Pergerakan pesawat naik 12% dibandingkan tahun lalu. Penumpang terus bertambah hingga Minggu malam. Bandara Kuala Namu International Airport Deli Serdang sejak Minggu pagi terus dipadati ribuan calon penumpang pesawat. 120 pesawat dipersiapkan untuk mengangkut para penumpang yang akan kembali ke kampung halamannya usai merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya di Sumatera Utara. Kepadatan penumpang tampak di setiap sudut ruang di Bandara Kuala Namu. Jumlah penumpang diperkirakan telah mencapai 17.500 penumpang, naik 12% dibandingkan tahun lalu. Beberapa maskapai penerbangan telah menyediakan 4 pesawat tambahan untuk mengangkut seluruh penumpang ke daerah tujuan. Para penumpang pesawat yang ada di Bandara Kuala Namu didominasi penumpang tujuan Bandara Kuala Namu, Jakarta. Airport Dati Officer Manager Kuala Namu mengatakan kepadatan penumpang hingga Minggu malam tampak terlihat. Kenaikan penumpang diperkirakan mencapai 15% dibandingkan tahun yang lalu. Pergerakan pesawat juga telah meningkat hingga 12% sejak Minggu pagi. Jumlah penumpang hingga Minggu kemarin telah mencapai 17.500 penumpang dan akan diperkirakan terus bertambah hingga Minggu malam. Ini kan puncak harus balik besok hari kerja. Kita sudah lihat ada kepadatan di sana. Kita perkirakan untuk hari ini itu mencapai 12% untuk penumpang, ya. Untuk pesawat saya kira juga hampir sama lah rata-rata seperti itu. Kira-kira berapa? Cuma penumpang antara 17 ribu dibandingkan dengan tahun lalu 15 ribuan lebih. Untuk hari ini rencana ada penambahan penerbangan. Ya, yang paling banyak ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Jumlah penumpang akan terus bertambah pada sore hingga Minggu malam. Mengingat hari Senin ini, masyarakat telah beraktivitas bekerja seperti biasa. Untuk mengangkut seluruh calon penumpang, berbagai maskapai penerbangan telah menyiapkan 74 ekstra penerbangan ke berbagai daerah. Seperti diprediksi sebelumnya, puncak arus balik di Bandara Kuala Namu diperkirakan telah terjadi Sabtu dan Minggu kemarin. Prediksi ini mengingat sebagian besar penumpang akan kembali bekerja, mengingat masa libur Lebaran telah berakhir. Sementara harga tiket penumpang pesawat yang akan menuju ke berbagai daerah dari Bandara Kuala Namu mengalami kenaikan hingga 100%. Seperti yang dialami Dila, calon penumpang pesawat tujuan Padang. Walaupun Dila telah memesan tiket pesawat jauh-jauh hari, namun harga tiket pesawat telah naik hingga 100%. Harga tiket yang biasanya tujuan Padang hanya Rp500.000 hingga Rp600.000, kini harganya telah naik menjadi Rp1.200.000, naik 2 kali lipat dari harga biasanya. Sama harganya? Kalau biasanya itu sekitaran 500 atau 600 aku kebetulan ke Padang, terus sekarang jadi 1,2, kira 2 kali lipat kan ya dari biasa. Itu nyari tiketnya sulit nggak?
Kebetulan aku beli udah jauh-jauh hari, jadi ya nggak terlalu sulit. Ini rencana kemana? Aku mau ke Padang. Sejumlah maskapai masih memberlakukan penerbangan tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Sebanyak 38 penerbangan dari 7 maskapai bahkan sudah dipersiapkan. Sementara itu, jumlah arus balik dengan menggunakan jasa kereta api di H+7 setelah Lebaran sangat membludak. Jumlah penumpang mengalami kenaikan hingga 107% dibandingkan arus balik tahun sebelumnya. Ribuan penumpang arus balik yang menggunakan jasa kereta api dari berbagai daerah Minggu sore kemarin sudah memadati stasiun kereta api Medan. Di H+7 pasca Lebaran ini, jumlah penumpang kereta api mengalami peningkatan hingga 107%. Minggu kemarin adalah puncak arus mudik. Para penumpang kereta api berasal dari berbagai daerah, diantaranya Tanjung Balai, Rantau Parapat, dan Pematang Siantar. Anggota DPD RI Parlindungan Purba mengatakan kedatangannya di stasiun kereta api untuk melihat kesiapan pemerintah khususnya Dirjen Perkeretaapian terkait dengan arus balik Hari Raya Idul Fitri. Kedatangan kami sebagai Komite 2 DPD RI adalah untuk melihat kesiapan pemerintah khususnya Ditjen Perkeretaapian terkait dengan arus balik mudik dari Sumatera Utara di Sumatera Utara. Dan kami melihat ada yang mengejutkan, terjadi peningkatan lebih kurang 107% dari tahun lalu. Ini menunjukkan apresiasi masyarakat untuk mempergunakan kereta api di Sumatera Utara. Yang kedua, kita melihat bahwa tidak ada lagi percaloan. Ini yang bagus. Dan yang ketiga, kalaupun ada hal-hal lain yang harus diperbaiki, itu sifatnya hanya sifatnya teknis. Dan yang menggembirakan lagi adalah semua penumpang yang naik naik kereta api ini happy. Sementara itu, pihak PT Kereta Api Indonesia mengatakan dalam memberikan pelayanan di H+7 Lebaran kali ini, mereka lebih fokus kepada keselamatan calon penumpang. Kalau untuk rem dan mesin kereta api, mereka melakukan pengecekan setiap harinya. Kepadatan arus mudik juga terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. H+7 setelah Lebaran, ribuan kendaraan dari dua arah yang berbeda di Kelurahan 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara memadati jalur lintas Sumatera di Kabupaten Batubara. Lonjakan volume kendaraan telah terjadi hari Minggu pagi hingga Minggu malam. Para pengendara kerap melanda kemacetan berjam-jam berjalan secara merayap. Iringan kendaraan arus balik terlihat berjalan merayap ketika melintasi persimpangan Kota 50, Kabupaten Batubara. Persimpangan ini merupakan tempat bertemunya dua arah kendaraan arus balik, baik yang datang dari arah Kabupaten Simalungun menuju Kabupaten Batubara, maupun kendaraan arus balik yang melintas dari arah Medan menuju arah Rantau Parapat dan juga sebaliknya. Pada titik kemacetan kendaraan di persimpangan Kota 50, tidak terlihat adanya petugas kepolisian dan dinas perhubungan yang berjaga untuk mengatur arus lalu lintas sehingga membuat kendaraan arus balik saling mendahului saat hendak melintas masuk pada jalur yang akan dilaluinya. Kepadatan kendaraan dan antrian kendaraan juga terjadi di jalur lintas Kota Indrapura di Kecamatan Air Putih. Kepadatan kendaraan arus balik di lokasi ruas jalan tersebut terlihat harus saling bergantian untuk berjalan. Kemacetan terjadi juga karena lokasi pasar tumpah yang ada di lokasi tersebut. Lonjakan volume kendaraan pada arus balik kali ini juga terjadi akibat ditutupnya jalur tol sejak tanggal 30 Juni 2017 kemarin. Bahkan pada puncak arus mudik Lebaran kemarin, dua pengendara sepeda motor terserempet mobil di lokasi jalur yang sama di jalur lintas Sumatera di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara. Satu di antaranya pengendara motor mengalami tabrak lari oleh bus penumpang.
kurang berhati-hati dalam berkendara, serta padatnya kendaraan arus balik yang melintas jalan lintas Sumatera di Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara, mengakibatkan 2 pemotor mengalami kecelakaan di lokasi kilometer 100 di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban tabrak lari bus penumpang di kilometer 100 Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sesuka. Sementara itu, 1 pemotor lagi pada lokasi jalur yang sama juga menjadi korban terserempet kendaraan arus balik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 2 ibu rumah tangga yang dibonceng oleh pemotor mengalami luka-luka. Kecelakaan tabrak lari pemotor tersebut kini tengah ditangani oleh petugas kepolisian lalu lintas Pos Indrapura. Namun 1 pemotor lagi yang mengalami terserempet mobil kendaraan arus balik telah diselesaikan secara berdamai. Bapak dari mana tadi, Pak? Dari Batubara ke Medan. Gimana kejadiannya, Pak? Nah, saya senggolnya. Jadi saya minta berobat saja. Yang nyenggol mobil apa, Pak? Hah? Itu yang di belakang. Meski telah terjadi 2 kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Sesuka pada saat puncak arus balik kendaraan, namun kondisi arus lalu lintas hingga kini terlihat masih lancar. Kita mengharapkan kepada pemilik kendaraan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas agar masyarakat dapat mengendarai kendaraannya berjalan walaupun keadaan merayap. Ya, kemacetan panjang arus mudik juga terjadi di jalur wisata menuju Danau Toba, Kabupaten Simalungun. Ratusan kendaraan para wisatawan terjebak kemacetan panjang di depan pintu masuk ke kawasan wisata Danau Toba. Meski sempat diguyur hujan, antusias wisatawan yang akan menghabiskan waktu libur lebaran di Danau Toba terlihat ramai. Bahkan jalur wisata kawasan wisata favorit menjadi macet total karena banyaknya kendaraan wisatawan yang memasuki kawasan Danau Toba. Kemacetan parah terjadi sejak di kilometer 5 sebelum pintu masuk kawasan Danau Toba. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan dan terpaksa harus antri berjam-jam untuk masuk ke kawasan Danau Toba. Untuk mengantisipasi kemacetan semakin parah, polisi kemudian mengalihkan arus lalu lintas melalui jalan alternatif. Namun karena banyaknya kendaraan masuk, kemacetan panjang pun tetap terjadi. Para wisatawan yang berasal dari luar daerah juga memadati kawasan wisata Danau Toba untuk menghabiskan masa libur panjang Idul Fitri kali ini. Puncak keramaian terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin seiring dengan berakhirnya libur lebaran serta cuti panjang bersama. Insiden perkelahian bahkan nyaris terjadi saat sejumlah kendaraan saling berebut untuk masuk ke pelabuhan penyeberangan feri Danau Toba ke Pulau Samosir. 2 pengendara nyaris terlibat adu jotos karena protes adanya pengendara lain yang memotong antrian kendaraan. Seorang pengendara mobil yang sudah antri selama lebih dari 2 jam di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Samosir mengamuk saat petugas membiarkan sebuah kendaraan masuk ke pelabuhan tanpa melalui proses antrian. Kericuhan terjadi saat pengendara saling berebut untuk masuk ke dalam pelabuhan feri yang melayani penyeberangan dari Danau Toba ke Pulau Samosir dan juga sebaliknya. Diduga seorang oknum pengelola pelabuhan melakukan pungli kepada sejumlah pengendara yang ingin cepat masuk ke dalam feri dengan membayar sejumlah uang tanpa harus mengantri. Namun kemarahan warga yang akan melakukan arus balik lebaran dan wisatawan yang ingin berlibur ke Pulau Samosir dapat diredam oleh sejumlah aparat kepolisian. Ya biasa kendala mudiknya karena arusnya yang lebih padat, tingkat emosi daripada yang mudik tidak bisa dikendalikan, tapi hasil daripada jeripaya aparat keamanan bekerjasama dengan pengusaha semuanya bisa dikendalikan dengan aman. Berarti tidak ada masalah yang lebih konkret, Pak, ya? Sampai pada saat ini semuanya lancar, tertib dan terkendali.
Antrian ratusan kendaraan terjadi di pintu masuk Pelabuhan Ajibata yang melayani penyeberangan feri Danau Toba ke Pulau Samosir. Banyaknya kendaraan wisatawan yang ingin menghabiskan masa liburannya di Danau Toba serta arus balik kendaraan membuat pengelola pelabuhan kewalahan. Sementara itu, pihak pelabuhan hanya menyediakan 2 unit kapal feri penyeberangan dan membuat kendaraan harus antri berjam-jam untuk naik ke atas kapal. Kepadatan arus mudik lebaran juga terlihat di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo. Kendaraan yang melintas melalui kota wisata Brastagi meningkat hingga 100%. Akibat tingginya volume kendaraan yang melintasi kota wisata Brastagi menjadi masa total. Untuk mengurai kemacetan panjang, polisi lalu lintas kota Brastagi memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan buka tutup jalan. Kendaraan yang melintas dari kota Brastagi di Kabupaten Karo menuju Kabupaten Deli Serdang dan kota Medan mengalami peningkatan hingga 100% akibat peningkatan arus balik. Terjadi kemacetan sepanjang 21 km di sepanjang kota Brastagi. Untuk mengantisipasi kemacetan semakin parah, polisi lalu lintas kota Brastagi mengadakan rekayasa arus lalu lintas. Berkisar 21 km untuk kemacetannya, tapi kemacetan tersebut kendaraan tetap berjalan walaupun merayap. Antisipasi untuk kemacetan yang lebih parah seperti apa nih, Pak? Antisipasi kita melakukan rekayasa lantas dan kita mengharapkan kepada pemilik kendaraan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dan rekayasa tersebut dilaksanakan agar masyarakat dapat mengendarai kendaraannya berjalan walaupun keadaan merayap. Kemacetan diperkirakan akan berlangsung hingga Minggu malam mengingat kota Brastagi adalah jalur lintas yang menghubungkan kota Medan dengan Aceh Tenggara. Kota Brastagi merupakan jalur yang ramai dilalui kendaraan, terlebih lagi kota Brastagi juga merupakan tujuan wisata yang menyebabkan kemacetan semakin parah akibat tingginya volume kendaraan. Polisi lalu lintas menghimbau pengendara untuk lebih bersabar dan lebih mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dan bila pengendara lelah untuk segera menepi atau beristirahat di pos mudik yang telah disediakan. Suasana arus balik penumpang di salah satu terminal bus tujuan Medan, Provinsi Aceh sejak Kamis pagi mulai terlihat ramai pada hari kelima Lebaran. Seperti di terminal bus simpati Star Medan Aceh di Jalan Asrama Medan ini. Tampak arus balik pemudik dari Aceh ke kota Medan yang telah menghabiskan cuti lebaran dengan pulang ke kampung halamannya bersama keluarga masing-masing memenuhi terminal bus tersebut. Sementara itu, sebaliknya penumpang yang ingin berangkat dari kota Medan tujuan Aceh di terminal bus itu terlihat sepi penumpang. Salah seorang karyawan bus mengatakan khusus di hari raya, pihaknya telah mempersiapkan sebanyak 30 armada bus untuk mengangkut para pemudik tujuan Medan Aceh. Nah, kalaupun ada penumpang berlebihan, malam tengah malam, kita menunggu balik dari Bandung dan balik, kita katakan kembali. Memang kalau untuk menambah unit yang khusus ya nggak mungkin ada. Kita memang mobil memang sudah kita persiapkan dari awal. Sebelum berangkat itu wajib 35 habis. Arus balik lebaran di Terminal Kota Sibolga pada tahun 2017 meningkat hingga 50% dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah calon penumpang ramai mendatangi loket bus yang ada di Terminal Bus Kota Sibolga untuk memesan tiket ke berbagai kota tujuan. Puncak arus balik mudik lebaran di Terminal Kota Sibolga terjadi minggu kemarin bertepatan dengan berakhirnya cuti bersama PNS. Pada arus balik kali ini, tidak terjadi penumpukan penumpang di berbagai loket-loket bus yang ada di Terminal Sibolga. Pasalnya armada yang ada saat ini sangat mencukupi untuk membawa para pemudik kembali ke kota masing-masing usai merayakan lebarannya di kota Sibolga. Kepala Terminal Kota Sibolga mengatakan pada arus balik kali ini paling banyak penumpang dengan kota tujuan Medan. Jumlah bus yang berangkat pada arus balik lebaran dalam sehari bisa mencapai 20 bus yang terdiri dari bus antar kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi. Sedangkan penumpang yang diberangkatkan saat ini telah mencapai ratusan penumpang dengan berbagai kota tujuan.
Kalau untuk lonjakan penumpang di arus balik di Terminal Sibolga, memang ada peningkatan, cuman tidak terlalu signifikan. Kalau sesuai data yang ada sama kita, lonjakan penumpang diperkirakan hanya naik 30-50%. Untuk tujuan penumpang yang paling banyak dari Sibolga itu tujuan Medan, kemudian Siantar, Tanjung Balai, dan untuk yang liburan juga ada yang ke Balige, Marapat, Samosir. Sementara itu, demi kenyamanan penumpang pada arus balik kali ini, pos pengamanan tetap berdiri dan petugas tetap bekerja. Kita mengharapkan kepada pemilik kendaraan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas agar masyarakat dapat mengendarai kendaraannya berjalan walaupun keadaan merayap. Ya, pemirsa, selain via jalur darat dan udara, arus balik Lebaran yang menggunakan kapal laut juga dipadati arus mudik. Ribuan penumpang kapal KM Kelut yang berada di Bandar Deli Pelabuhan Belawan akan berangkat tujuan ke Pelabuhan Tanjung Priuk melalui Tanjung Balai Karimun dan Batam, mulai padati terminal penumpang. Sejak pagi hari, calon penumpang kapal sudah mulai berdatangan ke terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan. Mereka kemudian antri memasuki ruangan terminal Bandar Deli guna melakukan check-in tiket kapal. Petugas keamanan marinir dan Direktorat Polisi Air Polda Sumut terlihat berjaga-jaga di pintu masuk ke ruangan terminal Bandar Deli serta pintu garbarata para calon penumpang naik ke atas kapal. Kepala Cabang Pelni Medan Belawan, Yursal, mengatakan rata-rata penumpang kapal KM Kelut yang diberangkatkan dengan kota tujuan Tanjung Priuk, Tanjung Pinang, dan Kepulauan Batak sebanyak 3.000 penumpang. Ini sampai tadi pagi ya, itu sejumlah 3.038 orang. Tapi ini kan masih ada sisa seat yang tetap dibuka, dijual kepada calon penumpang. Sementara itu, menurut Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, Hermanto, kapasitas penumpang kapal KM Kelut sebanyak 3.164 orang penumpang, termasuk dispensasi bila penumpang kapal sudah melebihi kapasitas penumpang. Kapasitas penumpang itu 3.164 termasuk dispensasi. Itu sudah kapasitas maksimal, tidak boleh lebih dari kapasitas jumlah 3.164. Bagaimana Pak kalau nanti dia melebihi dari kapasitas penumpang Pak? Yang jelas tiket sudah tidak dijual lagi. Ada yang berbeda pada puncak arus balik via kapal laut. Bila via darat dan udara, puncak mudiknya terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, namun untuk laut puncaknya akan terjadi pada Selasa 4 Juli besok. Kapal penumpang KM Kelut dari Pelabuhan Belawan tujuan ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta via Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Batam akan berangkat pukul 10:40 dengan membawa jumlah penumpang sebanyak 3.049 orang penumpang. Kita mengharapkan kepada pemilik kendaraan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas agar masyarakat dapat mengendarai kendaraannya berjalan walaupun keadaan merayap.